Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Felix Manuel Lambah. Saya Gaby Supasolistio. Saya Gracia Wajib Panggilan. Saya Nizia Alira. Saya Efran Ahmad Yara. Saya Gabriel Giricelago. Ingin mewawancarai tentang pembudidaya ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Giricelago dari SMPN 43 Jakarta. Sebelumnya, kalau boleh tahu siapa nama Bapak dan profesi Bapak saat ini? Terima kasih Dea atas kehadirannya di tempat kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Fajar. Kebetulan saya dari pemilik dari The Best Fish Farm and Corporation ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dalam hal ini belum kami angkat secara legal ke bentuk CV. Nama saya Fajar, pemilik dari tempat budidaya nila merah di sini. Kalau boleh tahu, jenis ikan apakah yang mudah untuk dibudidayakan? Kalau untuk saat ini sih saya budidaya jenis nila merah, ada juga nila hitam. Untuk ke depan mungkin nanti kita akan mencoba lele atau gurame, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya Bapak kalau boleh tahu berapakah modal yang diperlukan untuk membuat budidaya ikan tersebut? Kalau nggak tahu boleh. Harus kasih tahu ya. Iya. Kalau modalnya ini masuknya kategorinya menengah ke bawah ya Dea. Karena ini masih terkategori usaha kecil menengah UMKM. Jadi untuk satu kolam ini kurang lebih dengan 700 ekor dan jumlah pakan yang kita berikan itu kurang lebih antara 2 sampai 3 juta. Itu di luar dari pembangunan kolam. Nah, kalau untuk perhitungan kolamnya ini, satu set ini sudah ada harganya kurang lebih di 1.500.000 satu kolam, kurang lebih seperti itu. Berarti lumayan banyak juga ya Pak yang Bapak keluarkan untuk membuat kolam sebanyak ini? Kalau dibilang lumayan tergantung dari kuantiti kolam yang kita bangun. Kalau kita bikinnya cuma satu kolam dengan jumlah ikan yang bisa kita kecilin lagi ya nggak besar. Jadi paling besar itu adalah biaya pakan. Tuh, jadi karena kita di sini membesarkan ikan, otomatis kita butuh pakan dan dukungan listrik, kurang lebih seperti itu. Bapak, saya mau nanya, berapa kilo atau gram dalam pemberian pakan perharinya? Untuk pemberian pakan itu kita hitung dari biomasa ikan. Jadi kalau ikan masih ukuran kurang lebih 7 sampai 9 cm atau tebar awal ya, itu paling hanya 3% dari biomasa. Nah, biomasanya itu dihitung dari jumlah ikan yang kita tebar. Jadi estimasi misalkan satu ekor ikan itu berarti adalah 20 gram. Berarti kalau 700 ekor kurang lebih biomasa ikan yang ada satu kolam ini 14 kilo, kan seperti itu ya. Nah, 3% dari 14 kilo kurang lebih sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Namun bertambahnya waktu dan usia ikan, otomatis biomasa ikan itu akan bertambah. Misalkan sudah berjalan hampir 2 bulan, biomasanya sudah mencapai 50 kilo, otomatis kebutuhan pakan yang kita berikan bertambah juga. Nah, kalau kami sekarang di sini di angka 1 sampai 2 kilo per hari. Itu karena ikan yang sudah sekarang ini yang sudah kita jalani sekarang sudah hampir berjalan 2 bulan. Ukuran ikan ini udah perhitungan kami di sini sudah sekilo isi 8 atau 9. Berarti kurang lebih satu ekor itu di berat bobot antara 95 sampai 100 gram. Kalau ada 700 ekor, berarti kan 100 gram dikali 700, berarti ada 70 kilo dalam satu kolam ini.
tinggal dihitung 3-4% dari 70 kilo itu pakan yang kita berikan tiap hari, kurang lebih seperti itu. Kira-kira bagaimana proses pembersihan kolam dan dilakukan berapa kali dalam seminggu? Untuk pembersihan kolam, karena saya di sini menggunakan sistem bioflok, jadi kita tidak perlu membersihkan kolam. Nah, air yang kita gunakan dapat kita gunakan lagi di siklus selanjutnya. Pembersihan kolam itu sebenarnya bukan pembersihan ya, mengeras ya. Mengeras kolam itu kita lakukan bila terlihat di sini vlognya terlalu tebal. Kalau vlognya terlalu tebal itu biasanya airnya agak keruh, ya kan, terus nafsu ikan untuk makan itu berkurang. Nah, baru pada saat itu kita lakukan pengurasan, dan pengurasannya pun tidak banyak, hanya kurang lebih tinggi 10 cm yang kita buang airnya. Lalu kita berikan air baru lagi, dan kondisi seperti itu situasional. Jadi nggak harus 2 minggu, 3 minggu. Jadi selama satu siklus 4 bulan, yang kita targetkan sama 4 bulan, bila tidak menghadapi situasi seperti itu ya tidak perlu diuras kolamnya. Itulah salah satu kelebihan dari sistem bioflok. Kita sangat menghemat air, dan airnya itu dapat kita gunakan lagi di siklus selanjutnya. Jadi misalkan di kolam saya sebelah ini kosong, nah ini kita mau panen misalnya, nah airnya ini kita pindahkan dulu ke sini dengan pakai mesin pompa. Kita pindahkan, ikan ini kita panen, dan ini langsung kita tebar bibit baru. Jadi benar-benar air ini bisa kita maksimalkan penggunaannya. Jadi benar-benar menghemat air sekali. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh ya, mau nanya lagi nih, apakah pembudidayaan ini bekerja sama dengan pihak ketiga? Pihak ketiga itu maksudnya investor ya? Iya. Untuk sementara sih saya masih pakai sendiri ya, nggak ada pihak ketiga. Jadi ini masih sendiri semua, dari lahan dan modalnya juga masih sendiri, kurang lebih gitu. Jadi tidak ada beban untuk menjalani bisnis ini misalkan ada kegagalan. Tapi kemungkinan ke depannya kalau misalkan bisnis ini naik gitu ya kemungkinan akan ada investor, kurang lebih gitu. Itu niatnya. Ada lagi nih, pendistribusian ikan itu kayak gimana sih prosesnya? Distribusi berarti kan ikan ini harus panen dulu ya. Iya. Karena di sini target saya itu untuk satu kolam ini minimal adalah isi sekilo 6. Nah, sekilo 6 itu kalau 1 kilo 1000 gram dibagi 6, kurang lebih sekitar 185 gram. Nah, untuk pendistribusiannya biasanya ya dari teman-teman aja, dari mulut ke mulut ya kan, terus kadang dari sosial media, teman-teman agen yang mencari ikan segar. Jadi ngambil dari kami itu ikannya dalam posisi hidup gitu, posisi hidup. Dan biasanya teman-teman kita itu yang jual-jual di pinggir jalan gitu kan, dia jual-jual ikan segar, walaupun dia bukan hanya ikan nila doang yang mereka jual gitu, kadang mereka juga jual ikan mas, ikan gurame. Nah, biasanya ngambilnya itu kalau yang kemarin itu paling per minggu bisa 60-70 kilo. Jadi ngambilnya itu nggak langsung, karena satu kolam ini kan targetnya adalah 150 kilo satu kolam. Nah, nanti paling mereka itu biasanya ngambil di periodik. Tuh 50 kilo dulu, kita diambil selamanya 3 kali. Gitu. Jadi kalau untuk distribusinya kami siapkan tabung oksigen dan plastik, karena biasanya teman-teman pembeli itu dia butuh ikan yang hidup. Beda cerita kalau misalkan ada yang usaha catering. Nah, usaha catering itu biasanya dia ngambil yang mati dan ukurannya juga nggak besar. Kurang lebih kayak gitu, Mas.
Terakhir nih Pak, adakah kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam pembudidaya ikan di era digital sekarang? Kesulitan, Ya. kesulitan pasti ada ya. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari kesulitan itu? Kalau selama saya di sini, kesulitan yang saya hadapin adalah suplai listrik ya, karena listrik yang kita pakai memang dari PLN. Cuma kondisi di wilayah sini itu listrik sering padam, nggak pakai informasi gitu. Jadi itu karena di budidaya sistem bioflok ini sangat tergantung dengan kebutuhan oksigen yang disuplai oleh aerator dan tidak boleh mati listrik. Memang kami sudah mencari solusi ya. Solusinya kita pakai genset. Cuma terkadang namanya ada manusia juga yang mengurus di dalam kolam ini, kadang kelewat ketika mati lampu tapi posisi tidak sedang di sini ya, jadi kadang-kadang genset tidak auto, kan seperti itu kesulitannya. Tapi kalau untuk pembesaran, karena di sini kan kami itu kan pembesaran ya kesulitannya sebenarnya hampir dibilang nggak ada sih selama kita menjalaninya itu sesuai gitu loh. Dalam waktu sesuai perhitungannya, kebutuhan makannya, lalu kita mengetahui juga yang paling penting itu adalah pengetahuan tentang sistem bioflok. Jadi budidaya di sini bukan hanya miara ikan, jadi kita juga menjaga kualitas air, yang kita budidaya di sini. Nah, karena sistem bioflok ini kan menggunakan probiotik ya, atau bakteri baik dengan jenis lactobacillus yang ada di dalam Yakult, biasanya ada di dalam Yakult. Nah, secara otomatis kita juga harus merawat airnya, gitu ya. Dengan cara apa? Setiap hari kita kontrol, kalau misalkan floknya terlalu tinggi, kita kontrol pakannya, atau tadi misalkan airnya kita buang sedikit untuk menjaga floknya itu agar tetap stabil. Kenapa harus kita jaga tetap stabil? Karena kalau floknya terlalu berlebih, itu berefek kepada nafsu makan ikan. Jadi secara otomatis ketika floknya lebih, ikan itu nafsu makannya kurang gitu. Nah, itu harus yang kita kendalikan. Mungkin kendalanya, kesulitannya di situ. Tapi sebenarnya kalau kita memahami, mengerti gitu ya kesulitan itu bisa kita hadapi. Kurang lebih seperti itu deh. Makasih ya Pak udah mengizinin kami untuk Sama-sama, mewawancarai. sama-sama. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.